evaluasi untuk kita ambil refleksi sehingga pembelajaran jarak jauh di semester yang akan datang bisa kita lakukan dengan baik. Untuk itulah selama 2 hari ini kita akan mengadakan penguatan MGMP. Adapun hari ini materi kita adalah kita berbagi pengalaman bersama dengan calon guru penggerak. Nanti yang sesi pertama bersama dengan Pak Jahino Magultom dengan materi mengenai kesepakatan kelas dan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu nanti kita istirahat makan siang. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ya, Ustadz ya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati ibu-ibu wakil kepala sekolah. Diklat kita atau dikatakanlah namanya ini penguatan workshop kita ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala Sekolah, review kembali ya, merefresh apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa membuat proyeksi ke depannya. Oke. Ke pasar membeli tomat, jangan lupa beli ikan. Pak Gultom yang terhormat, materi silakan disampaikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan semua jajarannya wakil kepala sekolah. Terima kasih yang telah memberi waktu kepada saya mewakili ini ya. Nanti Ibu saya ini lagi ya. Dari CGP, calon guru penggerak, di mana kami telah sekitar 7 bulan telah belajar daring dan juga ketika lokakarya ada tatap muka dan pendampingan juga ada tatap muka dari pendamping. Bapak Ibu, hari ini yang kita pelajari adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya sudah menyiapkan materi saya. Tadi malam ditelepon Ibu Tambun, lalu saya langsung siapkan. Memang harus seperti itulah guru penggerak. Kapan saja disuruh harus siap bergerak. Nah, amin kan? Dan seharusnya memang tanpa disuruh kita harus, ya kan? Harus berinisiatif, berbagi apa yang kita miliki, sebab berbagi itu katanya investasi yang kekal. Jadi investasinya enggak sementara tapi kekal sampai ke surga katanya kan. Baiklah, jadi apapun yang kita bagikan hari ini semoga bermanfaat bagi kita. Baik, pembelajaran berdiferensiasi ini saya buat poin-poinnya, apa pengertiannya, kemudian mengapa perlu, kemudian bagaimana mempersiapkannya, kemudian nanti ada contoh, seterusnya ada lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi, termasuk nanti untuk menciptakan lingkungan itu perlu kesepakatan kelas. Kita masuk pertama, pengertian. Jangan apa ya. Taruh dulu saja. Sebentar ya. Pengertiannya didefinisikan kira-kira seperti ini. Ini definisi bebas saya sendiri yang membuat. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang sistematis, menyediakan pembelajaran yang bervariasi, mulai dari konten pembelajaran, proses pembelajaran, dan produk penilaian hasil belajar. Berdasarkan kebutuhan siswa, dengan mempertimbangkan kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Jadi dalam pendidikan itu, keadilan itu sesungguhnya adalah ketika guru memberikan materi atau konten pembelajaran baik proses, baik penilaian sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Itu keadilan. Selama ini sesungguhnya kita sudah tidak adil kepada anak kita. Di mana sering kita menyamaratakan
kita paksakan kehendak kita, seturut kehendak kita, anak ini harus bisa seperti ini. Makanya melalui guru penggerak ini kita akan bergerak membuat suatu keadilan kepada anak-anak kita dalam hal pembelajaran. Nah, kemudian mengapa perlu? Nah, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara memandang bahwa anak-anak itu memiliki kodrat masing-masing yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh kodrat alam, kodrat zaman. Nah, tugas guru adalah menuntun. Makanya berubah hari ini, berubah saat ini kita, bahwa kita guru menuntun, bukan menciptakan potensi mereka. Sehingga Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan itu adalah bertani. Petaninya adalah guru, bibit-bibit itu yang ditanam itu adalah anak didik kita. Jikalau bibit itu padi, tentu yang bertumbuh adalah padi. Jika bibit itu jagung, yang tumbuh adalah jagung. Nggak bisa petani mengubah padi menjadi jagung. Yang selama ini sering kita menjadi malpraktek. Kita paksa seorang anak seturut kehendak kita, sesungguhnya dia bukan memiliki bakat itu. Itulah sebabnya perlu ada pembelajaran berdiferensiasi. Ikan tidak bisa kita ajari untuk berenang apa? terbang, mana bisa kan? Mendaki. Nanti kita yang stres, nggak bisa dia terbang, namanya ikan. Ikan itu sesungguhnya berenang. Kemudian burung juga tidak bisa kita buat untuk berenang, ya megap-megap dia. Maka perlulah, inilah yang mendasari, perlu kita rancang pembelajaran itu berdiferensiasi. Baik, Bapak Ibu, itulah alasannya perlu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana mempersiapkan? Bagaimana mempersiapkan? Pertama, pembelajaran berdiferensiasi diawali dari pemetaan kebutuhan belajar peserta didik yang dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek. 1, kesiapan belajar siswa. 2, minat belajar siswa. 3, profil belajar siswa. Jadi dikelompokkanlah ini ada 3 ya. Berdasarkan hasil pemetaan inilah, maka strategi pembelajaran berdiferensiasi dirancang dan dilaksanakan dengan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi kita melihat dulu, membuat survei dulu, termasuk sebenarnya yang dilakukan sekolah, mengadakan tes ya untuk kelas 10. Itu sebenarnya untuk melihat potensi anak itu dikelompokkan kemana. Di sekolah kita kan ada 2 ya, ada IPS dan IPA. Sebenarnya termasuk itu. Tapi ini lebih dalam proses pembelajarannya. Nah, kesiapan belajar siswa ini kalau saya pelajari lebih dalam, kalau bidang matematik sebenarnya kan ada pengetahuan apa namanya itu, prasyarat kan gitu kan. Iya, itu kesiapannya sebenarnya. Kalau persyaratnya nggak bisa mempelajari selanjutnya, kira-kira seperti itu ya. Nah, minat belajar. Nah, kita lanjut lagi ya. Untuk mempersiapkan diferensiasi konten. Konten ini maksudnya bahan-bahan ajar kita mesti melihat dari kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan profil belajar siswa. Nah, sebelumnya kesiapan belajar siswa itu maksudnya adalah apakah dia masih berpikir fundasional, maka nanti kontennya kita akan buat basic ya. Biasanya ini untuk anak TK, SD ya, perlu sekali ini. Kalau cara berpikir anak itu masih fundasional, konten-konten yang disiapkan gurunya harus basic. Nomor 2, ada yang masih bisa benda-benda konkret, maka konten-konten pembelajarannya mesti konkret. Susah dia kalau susah dia melihat yang abstrak. Termasuk itu kan Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, ada yang telah mahir tentang konsep-konsep dan ide-ide yang bisa langsung memahami diagram. Nah, konten untuk ini kan konten seperti kita buat
lembar kerja siswa. Tetapi sesungguhnya anak-anak itu kan nggak semua bisa mengerti ya Bapak Ibu. Yang jujur lah, kalau kita kasih nanti lembar kerja siswa, adanya dia nggak tahu mengerjakannya sama sekali. Kenapa nggak tahu? Sesungguhnya karena dia tidak sesuai dengan kesiapan dia sebenarnya. Lalu kita pukul meja, kita buat suara kita, kemananya pikiranmu? Kita bilang, aduh berdosa sekali memang saya kan. Sesungguhnya yang terjadi di anak itu adalah dia tidak sesuai bahan ajar ini dengan kesiapannya. Kemudian minatnya lagi, minat belajar siswa. Ada yang berminat olahraga, ada yang minat politik. Ketika kita cerita olahraga, wah langsung dia bangun dia. Nama-nama pemain bola dia tahu semua kan. Juara-juara Piala Eropa semua dia hafal. Berarti dia sebenarnya minatnya itu apa? Punya minat olahraga kan? Politik. Di kelas kalau saya ngomong tentang politik sedikit, langsung naik apanya? Staminanya. Terus gini dia kan? Berarti dia itu. Tapi apakah cukup seperti itu enggak? Nanti kita ada surveinya. Kemudian ekonomi. Ada yang berminat ini ekonomi. Karena dihitung masalah ekonomi lah. Permintaan penawaran. Dia langsung muncul. Nah, ketika ini kita sudah tahu anak-anak kita minatnya apa, tentu konten-konten pembelajaran kita persiapkan sesuai dengan ini tadi, kira-kira seperti itu. Nanti ada kombinasi lah ya. Kendala coba. Kendala adalah waktu tidak cukup untuk menyiapkan karena banyak tugas guru. Yang kedua, waktu tidak cukup untuk mempersiapkan semua karena jumlah siswa itu terlampau banyak di kelas ya. Oleh karena itu jawabannya tadi Bapak Ibu, dia bisa kombinasinya untuk mempersiapkan pembelajaran diferensiasi ini, kombinasikan. Artinya tidak harus semua kita boleh terapkan. Kita lihat kesiapannya, kita lihat minatnya, lalu kita buat semua tuangkan, tidak perlu harus semua. Tetapi sejauh mana bisa kita lakukan dengan nyaman di kelas kita itu, itulah yang boleh kita ambil. Contoh, ada 3 tadi Bapak Ibu ya. 1 konten pembelajaran, 2 proses berdiferensiasi belajarnya, 3 produknya harus berdiferensiasi. Ini yang 2 ini aku ambil, konten dan produk. Kontennya saya siapkan tadi, ada yang dari politik, ada yang dari ini, ada yang dari ini, ada tadi semua. Lalu produknya itu juga berdiferensiasi. Bagaimana caranya mereka mengerjakan tugas yang saya buat itu boleh dengan hanya menulis tangan aja pun bisa. Karena itu kemampuan dia. Bisa mereka membuat video karena dia bisa mahir video. Dia kirim tugasnya menggunakan video. Bisa dengan hanya PowerPoint aja. Dijadikan jadi video seperti tadi yang Ibu Tambun bilang. Bisa juga hanya dalam bentuk Word diketiknya bagus. Bisa juga dia merekam jawabannya. Ngomong dia. Jawaban nomor 1 adalah seperti ini karena ini, audio kan, karena begini, dikirim sama kita. Nah, ini namanya produknya berdiferensiasi. Jadi ketika mereka pun mengumpulkan tugas-tugasnya itu, sesungguhnya kita harus memberikan ruang kepada mereka. Mereka mengumpulkan atau membuat tugas mereka bervariasi. Nah, itu yang saya lakukan. Di materi kelas 10 itu di pokok bahasan hidrosfer ada tentang sungai. Apakah misalkan ketika saya menjelaskan tentang sungai secara umum, baik profil sungai, manfaat sungai, macam-macam sungai dan lain sebagainya, lalu nanti ketika tugas saya buat begini, yang senang melukis mungkin dia melukis sungai, yang senang berpuisi menyanyi tentang sungai, yang senang reporter dia menggambarkan profil sungai di pegunungan, penampangnya kecil, arusnya deras, airnya jernih dan lain sebagainya, gitu ya. Yang senang olahraga dia membuat video olahraga yang bisa dikembangkan di sungai, arung jeram ini. Apakah itu sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi? Oke, inilah imajinasi Ibu Tambun luar biasa. Itu namanya tadi diferensiasi produk. Diferensiasi 3 tadi. Ya, produknya lah itu bukan. Dan saya lihat kan kayak siapa Buru Menguncong yang reporter TV itu ya? Lydia. Nah, luar biasa dia sekarang.
juga siapa Cicut ya, si Cut Adelia. Saripah. Yang ya. di USU. Dia sekarang reporter USU kan. Memang dulu kan nampak itu ciri-cirinya kan. Nah ketika dia berdebat, jago kali. Jadi luar biasa sama dua sebenarnya, sudah melakukan ini sebenarnya kan. Buktinya itulah. Di USU itu sekarang Saripah itu menjadi reporter salah satunya. Saya dengar dia memberitakan bagaimana mewawancarai rektor, luar biasa. Bahasa Inggris juga. Nah, saya yakin sekolah kita akan menciptakan anak-anak yang seperti itu sesuai dengan bakatnya. Nah, seperti Ibu Tambun tadi, kalau kita berikan tugas kepada mereka dengan berdiferensiasi tadi, mereka bisa mengumpulkan tugas seperti itu. Ah, ini di sinilah dia letaknya. Mereka kan termotivasi. Nah, kalau sesuai dengan minatnya, saya pikir tanpa disuruh mereka akan laksanakan. Nggak pernah kita suruh nonton bola dia itu, betul nggak? Malam hari sampai jam 4 bangun jam 4 dia kan, karena minatnya bola. Nah ketika pembelajaran ini kita lihat KD-nya, kita ambil dari sepak bola soal dalam matematik, pasti lebih tertarik dia, termotivasi kan gitu ya. Ketika ada motivasi pasti mengerti pembelajaran. Nah, terima kasih Bu Tambun, memang seperti itu, luar biasa. Ada lagi kira-kira? Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya. Terima kasih. Sebelumnya luar biasa sekali kepada narasumber kita, Pak Gultom. Terima kasih atas sumbangan ilmunya kepada kami. Terima kasih juga Bu. Iya, tapi memang dari dulu kita ada pembelajaran RPP STEM, kemudian sekarang masuk RPP diferensiasi. Mungkin itu adalah untuk menjawab tantangan pembelajaran pandemi kita pada saat ini ya Pak ya. Yakni berdasarkan kebutuhan, gaya, minat, dan profil siswa ya Pak ya. Saya sudah juga menerapkan seperti dikatakan Bu Tambun tadi mengenai pembelajaran mirip seperti Bu Tambun tadi. Jadi saya kasih dulu materinya tentang video tentang proklamasi. Di situ video asli Pak. Gambar Bung Karno apa segala macam, dan hara di situ kan, gejolak segala macam. Jadi saya tampilkan, saya suruh lihat di GCR kan bisa juga mengirim video di GCR. Jadi baru saya lempar kepada siswa. Sekarang hobimu apa? Apakah kamu hobi menulis? Silakan buat esai bagaimana terjadinya proklamasi itu, analisis. Apa tanggapanmu, responmu dan segala macam. Yang lain yang hobi melukis, silahkan. Bagaimana? Ilustrasikan bagaimana terjadinya proklamasi itu. Tuangkan di atas gambarmu. Saya bilang seperti itu. Kemudian yang hobi puisi silahkan. Kamu tuangkan ilmu sastramu di situ. Yang hobi musik, nyanyi silahkan. Kamu bisa mirip Ebit GAD, bisa mirip Iwan Fals, atau siapapun yang kamu suka. Tapi temanya harus tentang proklamasi. Saya bilang oke bu. Tanggal tugas segini, 2 hari lagi dikumpul. Pas. Oh itu bukan 2 hari, seminggu sekali ya kalau daring. Seminggu lagi dikumpul, saya lihat, saya sangka udah semangat ini, pasti ini berbeda-beda ini. Ada yang video musik, ada yang video esai ada yang melukis, ada yang puisi. Rupanya cuma 2 versi saja, puisi dan esai yang didapat dari Google. Itu pun dia menjiplak copy paste dari Google. Padahal ada saya suruh video kan, ada saya suruh musik, kamu nyanyi di situ yang hobi musik. Tapi realisasinya mereka mengumpul tugas hanya copy paste dari Google. Puisinya pun puisi copy paste dari Google. Itu yang saya sangat miris sekali Bu. Ya Pak ya, apakah memang saya kurang bersemangat atau kayak mana? Tapi kesimpulan dari saya memang untuk kunci pembelajaran itu adalah keseriusan dari guru. Guru itu harus KPK, komunikasi penuh kasih, dan pembinaan juga dengan penuh kasih. Sebelumnya pemahaman juga dengan penuh kasih. Tetapi tidak akan ada artinya kalau siswa itu tidak serius juga dalam belajar. Jadi harus ada 2 belah pihak yang bekerja sama dengan baik sehingga didapat hasil pembelajaran yang baik. Gitu Pak, sementara dari saya. Oke, curhat. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama seperti Ibu Marinda tadi,
sudah kita kerjakan ini sebagian kan. Jadi ini hanya mereview berstimulus ya, supaya kita lagi lebih bersemangat lagi. Nah, kendala itu terjadi seperti itu. Nah, banyak faktornya tadi kan. Mungkin tadi kesiapan di sana, kesiapan itu tadi ada satu, kesiapan belajar. Nah, Bu, karena kondisi pandemi sekarang kan, memang kan tidak dituntut kita menuntaskan semua tadi kan. Ya Bu, Bu Fadilin ya. Nah, jadi apa yang Ibu buat itu sudah bagus. Tinggal dilanjut aja Bu. Tadi saya katakan, apa yang kita rayakan adalah ketika ada perubahan sedikit saja pun, baik bagi kita maupun untuk anak-anak kita. Kalau Ibu berekspektasi tadi, wah semua nanti ini lengkap lah ini, jangan patah semangat ketika terjadi tidak sesuai dengan pikiran Ibu. Yang penting kan Ibu sekarang kan sudah berusaha kan gini kan, itu dirayakan aja itu, gembirakan aja. Saya yakin ke depan nanti akan kita buat. Nah Bapak Ibu, berhubung dengan sistem pelajaran kita di Indonesia ini, saya pikir akan berubah ini kan. Di mana yang paling susah pembelajaran itu? Di Finlandia ya teh? Nah, tidak seperti kita ini kan, dijejali dengan banyak materi kan. Saya dengar arahnya nanti ke sana. Nah, jadi nanti diberi kepada anak-anak itu lebih mengeksplor ya potensi dirinya. Kita mempersiapkan segala hal-hal sesuai bahan-bahan yang membuat mereka bisa memilih sehingga mereka maju sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Nah, Ibu Fadilin luar biasa kan Bu. Nah, ketika semua guru seperti Ibu Fadilin, saya percaya SMA 2 ini akan maju nih kan. Nah, sebenarnya udah maju kali kita. Saya melihat itu siapa tadi, si Sarifah itu mahasiswa USU. Wah, bahasa Inggrisnya pun kalau dengar di Facebook dia membuat berita itu kayak udah profesional sekali, Mas. Pasti kan? Dia matematika tertinggi nilai. Iya, iya. Iya. Saya kebetulan gurunya. Memang dia dulu matematik pun dilibasnya tuh. Saya datang, ini Pak, belum tahu Pak saya. Ditanya aja memang kan gitu. Memang luar biasa dia. Saya pikir hal-hal yang punya potensi itu jangan sempat jadi tidak berkembang di sekolah kita kan. Tapi memang kalau memiliki potensi dia pasti berkembang luar biasa. Ini yang disiapkan sekolah. Setiap orang-orang yang berkompetensi akan bertumbuh maksimal. Setiap orang-orang mungkin potensinya sedikit juga akan bertumbuh walaupun sedikit. Jangan kita stres ya Bu Fadilin ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Fadilin. Ada lagi kira-kira? Oke. Ya, dalam tugas kita dalam belajar mengajar. Saya sepakat dengan yang disampaikan Ibu Fadlina tadi. Yang saya rekam dari yang Bapak jelaskan sejak awal tadi, pembelajaran berdiferensiasi. Kalau saya lah ini bukan guru tua ya, sama Bu Tambun ini udah banyak dari gunung tua pun boleh metode-metode pembelajaran yang kita alami. Saya melihat sepintas ini tidak jauh beda dari CBSA yang pernah kita terapkan di dalam pembelajaran siswa aktif, siswa yang dan itu enggak saya jelaskan lagi Pak. Jadi memang benar, tapi yang menjadi masalah, saya hanya mau ngambil permasalahan di masalah metode diferensiasi ini. Itu memang sangat kita apresiasi sekali program ini, tapi dari permasalahan yang selama ini kita di dalam kelas itu ada beberapa orang siswa kita yang sama sekali tidak punya bakat. Entah apapun bakatnya kita buat dia nggak selera belajar. Taunya dia duduk ke kantin lebih awal, masuk lagi setelah jam istirahat lebih belakang, dan kita beri tugas pun ya seperti itu tadi. Dia ambil copy paste dari kawannya atau dari sumber mana yang dia dapatkan, ya itulah yang dia berikan kepada kita. Dan ada yang sama sekali memang dia tidak mau tahu, mau ada tugas, mau diberi nilai, mau tidak diberi nilai. Ini ada siswa yang kita temukan seperti ini. Nah, kalau seperti inilah kejadiannya, kalau kita hanya memberikan atau mengikut apa yang ada bakat pada anak,
ini permasalahan seperti ini bagaimana kira-kira jalan keluarnya yang kita buat Pak, sesuai dengan metode yang harus kita kembangkan untuk mendapatkan potensi si anak yang lebih baik lagi ke depannya. Saya kira itu aja Pak, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Pengalaman kita mendengarkan sama. Jadi, namun saya memiliki pikiran bahwa Tuhan itu tidak salah menciptakan manusia itu, ya. Karena Dia Allah, Tuhan yang maha ajaib. Tidak mungkin Tuhan itu bodoh, kan begitu ya. Manusianya memang yang bodoh, kan. Nah, ketika sudah lahir ke dunia ini, dia ciptaan Tuhan. Saya yakin pasti ada potensinya. Tidak mungkin tidak ada potensinya, dan tidak mungkin tidak ada gunanya ada di dunia ini. Nah, itu dulu prinsip kita Bapak Ibu. Nah, barangkali yang terjadi adalah belum bisa saya temukan apanya potensi dia itu sebenarnya. Nah, itulah sebabnya kita belajar mempersiapkan bahan-bahan ajar ini yang berdiferensiasi. Ya, kiranya dengan proses ini kita lakukan terus-menerus, anak-anak yang seperti itu akan bertemu pada saatnya. Oh, ini ya, aku kesininya aku ambil. Kira-kira seperti itu. Kalau memang terjadi kegagalan dalam hal-hal yang kita lakukan, mungkin besok, mungkin lusa, tapi yakinlah, ketika ini terus kita lakukan, pasti berhasil pada saatnya, kan? Seperti itu. Saya lihat itu ada anak yang lahir tangannya nggak ada. Si Puji apa namanya? Puji sini. Puji sini. Dia nggak punya tangan, dia nggak punya kaki, tapi terkenal dia ke seluruh dunia sebagai motivator. Dia waktu diangkat ke sini dia diangkat berdiri supaya bisa dia nampak. Nah, dari situ saya terinspirasi. Oh, bagaimanapun keadaan orang di dunia ini, ketika dia sudah lahir, sesungguhnya dia ada manfaatnya, ada potensi dalam dirinya. Masalahnya adalah belum ada yang menolong dia untuk menemukan potensi dalam dirinya itu. Nah, Bapak Ibu, kita inilah yang menjadi penolong, yang membuat mereka menemukan jati diri mereka. Makanya guru ini sebenarnya sungguh adalah pekerjaan yang mulia. Mungkin kita dengan berdoa kepada Tuhan, ya kan, apalagi kita adalah orang-orang beragama, ada hal-hal di luar berpikir kita mungkin yang Tuhan bukakan kepada kita. Maka guru sesungguhnya adalah pekerjaan yang sangat mulia, berhadapan langsung dengan ciptaan Tuhan, kan. Bukan tembok ini kita hadapi, bukan, langsung ciptaan Tuhan itu, Bapak Ibu. Jadi saya percaya Bu, ya. Jadi kalau selama ini kita mungkin belum ketemu, ya udah nggak apa-apa lah, jangan kita jadi pusing. Kita coba lagi terus. Nanti anak didik kita kan berganti-ganti, kan. Nah, pada saat itu seperti itulah dulu itu, tapi kita sudah mencoba, ya belum berhasil, nah, nggak apa-apa lah. Kita coba lagi terus. Kata Nadia, apa kata Nadia itu? Guru yang hebat itu adalah guru yang mau belajar, katanya, kan. Nah, kira-kira begitu Bu, ya kan. Saya yakin Ibu pun udah berpengalaman sekali, ya kan. Dan saya yakin Ibu luar biasa dalam mengajar anak kita, apalagi ilmunya ada ilmu agama, kan, ada ilmu psikologinya, ya. Semua yang diciptakan Tuhan itu pasti ada manfaatnya. Maksud saya gini Pak, anak-anak yang tidak kita temukan tadi lah ya, diferensiasinya itu dia itu mau kemana? Apakah mereka ini yang tidak terseleksi kemudian menjadi guru bangunan? Padahal itu tidak pernah jadi cita-cita dia. Gitu maksud saya. Jadi yang tercipta di tempat-tempat yang mungkin dia tidak pernah dia bayangkan dia menjadi seperti itu. Ada yang menjadi katakanlah tukang botot. Nah, ini sewaktu dia sekolah mungkin dia tidak pernah membayangkan seperti itu. Tapi kita boleh juga kadang-kadang bahasa kita juga seperti itu di kelas. Mau jadi apa? Kalian ini kerja di Indomaret aja nggak laku. Itu sering kita ucapkan. Nah, ini apakah dalam metode diferensiasi ini mereka yang tidak yang tidak kita perhitungkan untuk maju,
apakah mereka ini tempatnya nanti di tempat-tempat yang ya katakanlah di level yang sangat rendah. Nah, ini yang mau saya apa namanya, saya berkeinginan di metode ini apakah dia langsung bisa menjadikan tingkatan pada anak itu, ini nanti kemari, ini kemari gitu. Oke. Iya. Jadi seperti itu Bu. Pas yang Ibu bilang kan begini kan. Ketika satu kelas ini kan macam-macam ini anak ini kan. Nah, jadi begini. Apa yang kita harus rayakan saya bilang tadi. Ketika dia pun ada orang mau duduk aja pun susah kan. Mau duduk di kelas aja mendengar kita pun susah. Nah, ketika anak ini yang seperti itu modelnya, kita mengubah cara kita membuat pembelajaran berdiferensiasi, lalu besoknya dia tertarik, dia mau duduk mendengar kita, artinya ada kemajuan sedikit. Itu yang kita rayakan. Jangan terus kita berpikir anak ini akan menjadi begini, enggak itu yang perlu. Tapi ada proses perubahan sedikit saja pun. Memang karena dia memang orang nggak mau mendengar pun nggak mau, masuk saja pun kelas nggak mau, masuk di Zoom pun nggak mau. Tapi ketika kita ada suatu cara dengan berdiferensiasi ini, dengan segala apa tadi kita kondisikan kelas itu menarik, kita kondisikan tidak terintimidasi mereka, lalu mereka mau duduk mendengar saja. Itu yang harus kita rayakan saya bilang tadi. Hal-hal seperti ini, kemajuan seperti ini lah. Nah, jadi jangan kita anggap harus berubah langsung seperti enggak seperti itu. Jadi saya bilang tadi, paling apa pun kalaupun gagal kan, nggak berhasil ini, ya saya sudah lakukan, ya udah, kan seperti itu Pak ya Pak. Yang penting udah kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau kita terlalu berekspektasi tinggi Pak, itu yang jadi membebani kita ya. Iya betul Pak ya. Itu. Nah, intimidasi apa segala macam jadi terjadi ya kan Pak? Iya betul, di kelas itu kan kita paksa lah. Oke, ini ada Pak Esra mau bertanya. Yes. Ya, terima kasih Pak Untung atas masukan-masukan yang disampaikan. Saya sepakat tadi dengan yang disampaikan Ibu Fadlina. Ini pengembangan yang mungkin dari pembelajaran STEM, sains, teknologi, ekonomi, matematik yang mengarah itu kepada produk. Dan saya lihat di SMA Deli Serdang itu, ketika kita berdiskusi yang lemahnya itu pendidikan kewirausahaan. Itu Pak ya. Memang seperti yang Bapak sampaikan tadi bisa menarik, menggunakan video, audiovisual dan sebagainya. Dan itu sudah sangat banyak di YouTube dan sebagainya. Kalau anak-anak kita mau, seperti saya satu contoh Medan Mahli itu ribuan di dalam. Itu masalah minat dan motivasi kita kan. Saya kepada kita semua dan pihak sekolah, kita buat dulu survei umum dan survei khusus per bidang studi. Kita rancang bersama terlebih guru penggerak. Apa masalah sebenarnya anak-anak ini tidak bisa aktif di atas 90%?